Shalom, bertemu lagi dengan saya Pendeta Samuel Situmorang. Pagi hari ini saya akan berbicara di atas gunung Tuhan menyediakan. Ya, mari kita melihat dulu dari kebenaran firman Allah dari Kejadian pasal 22 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal padaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup sering sekali kita ditentukan untuk memilih, ya, untuk memilih. Apakah kita memilih taat atau memilih lebih kepada logika berpikir kita? Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah ini adalah kisah dari di mana Allah menguji iman dari seorang Abraham. Bagian dari cerita ini adalah pergumulan Abraham mengenai imannya. Ini adalah sebuah peperangan antara iman dengan logika. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah berjanji kepada Abraham begini, "Aku akan menjadikan keturunanmu seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit." Padahal Abraham berumur 100 tahun baru punya anak yang namanya Ishak. Tapi setelah Ishak bertumbuh mulai besar, setelah Ishak bertumbuh mulai mengarah ke dewasa, lalu Tuhan bilang begini. Tuhan uji iman Abraham, berkata begini, "Abraham, ambil anakmu sekarang, bawa ke atas gunung, persembahkan dia untukku." Saudara, ini antara pertandingan ketaatan dengan logika. Loh, Abraham bisa saja berkata, "Loh, bukankah Tuhan yang berjanji bahwa aku akan punya keturunan yang begitu banyak, seperti bintang di langit, bahkan seperti pasir di laut? Bagaimana mungkin ini baru satu loh, lahir di usia tuaku, masa diminta untuk persembahkan?" Bisa saja Abraham berkata kepada Tuhan seperti itu. Tetapi tidak, Abraham tidak melakukannya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman seseorang itu diuji saat dia menghadapi pilihan tersulit dalam hidupnya. Mengikuti pikirannya, logikanya, atau memilih lebih taat kepada Allah, walaupun sepertinya harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Abraham baru punya anak satu, yaitu anak perjanjian, Ishak. Tuhan sudah minta. Ini sesuatu yang sangat berharga bagi dia. Ini sesuatu yang sangat disayang-sayang. Bagaimana tidak, dia lahir di usianya yang sudah lanjut. Bahkan firman Tuhan mengatakan Sarah istri Abraham itu sudah mati haid, lalu dia melahirkan Ishak. Ini secara logika tidak mungkin lagi bisa dia punya anak, tidak mungkin lagi bisa dia punya keturunan. Tetapi apa yang terjadi? Abraham tidak menggerutu, Abraham tidak mengomel, Abraham tidak menuntut kepada Allah, Abraham tidak berdebat.
daripada memilih mengandalkan logika, daripada memilih sepertinya itu tidak masuk akal, sayang ini yang kayak saya paling sayangi dalam hidup saya, ini yang paling berharga dalam hidup saya, wow, bagaimana mungkin aku memberikannya. Tetapi ketaatan kita itu akan menentukan berkat apa yang akan kita terima. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen mengakunya Kristen, percaya kepada Tuhan, aku beriman, aku yakin, aku percaya, tapi ragu untuk bertindak sesuatu dengan imannya. Tapi dia lebih mengandalkan logika. Pak pendeta kami, Pak gembala kami itu karena dia pendeta makanya ngomongnya gitu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi sebenarnya Tuhan melihat, Tuhan menilai ketaatanmu kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menjerumuskan umatnya. Tuhan tidak pernah membuatmu ada dalam keterpurukan. Tuhan tidak akan pernah membuatmu masuk ke dalam jurang yang engkau tidak bisa jalani. Tetapi Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, itu untuk menguji imanmu kepada Tuhan, menguji ketaatanmu kepada Tuhan. Kalau engkau taat, engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada apa yang engkau korbankan. Kalau engkau taat kepada Tuhan, bahkan yang engkau sayangi itu engkau rela untuk memberikannya kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena Tuhan mampu melakukan lebih daripada itu. Tuhan mampu melakukan lebih daripada apa yang kau berikan kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abraham percaya, dia tidak ragu akan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya ada dalam keadaan terombang-ambing dalam iman. Abraham percaya Tuhan tidak akan pernah menguji dia melampaui kemampuannya. Itulah sebabnya ketika Tuhan bilang bawa anakmu, dia bawa. Saudara, ini peperangan iman yang paling sulit. Bayangkan, mari kita bayangkan ketika di perjalanan Ishak bilang begini, Bapak, kita sudah bawa kayu, kita sudah membawa segala sesuatunya untuk mempersiapkan nanti di sana yang akan kita persembahkan. Dombanya mana? Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi yang luar biasa, Abraham bilang begini, Allah sudah menyediakannya. Wow. Padahal yang Allah minta anaknya, tapi ketika anaknya tanya di mana dombanya, Abraham bilang Allah sudah menyediakannya. Ini perkataan iman yang luar biasa, yang pantas layak diikuti, layak untuk dicontoh. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah berkata kepada Abraham bahwa Abraham itu adalah sahabatnya. Kenapa sahabatnya? Karena Abraham punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau belajar hari-hari ini di tengah-tengah keadaan pergumulan yang kita sedang hadapi. Mungkin keadaan itu membuat kita memilih ya, mana yang harus kita pilih. Diperhadapkan mungkin kepada kita pilihan tersulit dalam hidup. Tapi saya mau katakan, pilihlah taat kepada Tuhan. Jangan izinkan hal apapun membuat ketaatanmu kepada Tuhan menjadi kendor. Tapi pilih taat kepada Tuhan. Saudara yang tahu, saudara yang mengerti kondisi hidup saudara hari-hari ini. Tapi saya mau katakan, mari kita mau pilih taat kepada Tuhan. Tetap semangat untuk hari ini, karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.